tentang patung Nusantara. Patung merupakan salah satu bagian dari karya seni rupa. Yuk kita simak pembahasannya. Seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu pertama, seni rupa dua dimensi, dan yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi. Seni rupa dua dimensi yaitu karya seni yang memiliki panjang dan lebar, contohnya seperti lukisan. Sedangkan seni rupa tiga dimensi yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Sementara patung Nusantara memiliki arti sebagai ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang berada di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, karya seni patung dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, patung religi. Yang kedua, patung monumen. Yang ketiga, patung arsitektur. Yang keempat, patung dekorasi. Yang kelima, patung seni. Dan yang keenam, patung kerajinan. Bahan pembuatan seni patung terdapat 3 bahan. Yang pertama, bahan lunak. Yang kedua, bahan sedang. Dan yang ketiga, bahan keras. Bahan lunak merupakan bahan yang digunakan empuk dan mudah dibuat. Misalnya seperti tanah liat, plastisin, dan sabun. Sementara bahan sedang yaitu bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan bahan keras yaitu material dapat terbuat dari kayu atau dari batu. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Selain menggunakan bahan-bahan tadi, pembuatan patung juga dapat menggunakan semen, pasir, kuningan, perunggu, emas, dan lain-lain. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Tahukah kamu bagaimana cara membuat adonan plastisin? Yuk kita simak bagaimana cara pembuatannya. Untuk membuat adonan plastisin, kita pertama perlu menyiapkan bahan-bahan. Di antaranya, yang pertama,
2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara pembuatannya, yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian, masukkan air hangat secara bertahap sehingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan yang keempat yaitu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, apabila pembuatan plastisin sudah selesai, sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kemudian, kalian dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat ataupun lilin malam, ataupun dengan menggunakan plastisin yang sudah kalian buat. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama.